Kantor polisi ada macannya, seram masuk mau konsultasi bawa berkas takut dikoet gitu. Tugas polisi adalah melakukan penyelidikan. Kayaknya ini pertanyaan tambah kesini tambah sulit ya. Tindak pidana yang tinggi di wilayah hukum Polsek Pataraman. Ada kopinya. Oh ada kopinya. Terima kasih. Saya ambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngopi, ketemu lagi dengan saya Nandi Humas, Polres Banjar, Polda Jawa Barat. Dalam acara ngopi kali ini, kita akan memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada netizen dan penonton sekalian. Narasumber kali ini tidak kalah menariknya dari narasumber sebelumnya. Untuk itu, mari kita panggilkan Kapolsek Pataruman, AKP Hadi Winarso, Esos MH. Silakan Pak Kapolsek. Gimana kabarnya? Tentunya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat baik, sehat, jasmani dan rohani. Sahabat ngopi dimanapun berada, kita kedatangan narasumber yang cukup menarik. Pak Kapolsek ini lulusan Bintara tahun 93-94. Ya, betul. Ya Pak. Nah, untuk itu angkatannya 93-94. Jangan lupa like dan komen. ASP. Se-Indonesia ya Pak kalau ASP. Beliau juga meneruskan jenjang karir di kepolisian perwira tahun 2013. Angkatannya apa Pak namanya Pak? SIPesus Reskrim. Oh, SIPesus Reskrim, jangan lupa nge-like. WTU ya. Panjangnya apa tuh Pak? Wira Trigata Utama. Wira Trigata Utama. Wah, keren. Lumayan. Jenjang karir beliau hampir 90% dihabiskan di Reskrim, Reserse Kriminal. Mulai dari tahun 96 itu masuk Reskrim tuh gimana ceritanya Pak Kapolsek? Jadi waktu itu masih Bintara baru, jadi dibantu-bantu diajak oleh Pak Kanit senior saya waktu itu. Iya. Jadi anggota Reskrim lah. Reskrim baru sekitar tahun 2001-2002. Baru dipercaya oleh pimpinan saya menjadi Kanit Reskrim di sana, di Tasik Kabupaten. Tasik Kabupaten ya. Salam buat Polsek Tarajo, jangan lupa nonton nih acara ngopi ngobrol bareng polisi. Berarti menjabat Kapolsek itu mulai bulan Juni 2022 ya. Oh, ya, termasuk orang lama lah di Banjar ini ya. Kita akan membahas beberapa edukasi atau yang harus diinformasikan ke masyarakat yang nanti akan dijawab oleh Pak Kapolsek ini ya. Oh gitu ya? Ya. Rupanya ini pertanyaannya ada menakutkan. Oh, ini? Enggak, ini seputaran tugas sehari-hari ya, tugas sehari-hari. Boleh. Ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Masyarakat itu ketika kehilangan dokumen, ketika kehilangan dokumen atau melaporkan tentang tindak pidana khususnya ke Polsek. Nah ini kan ceritanya kita ke Polsek nih Pak Kapolsek. Nah, terus mereka itu misalkan kehilangan KTP atau ATM atau hubungannya dengan yang bisa dibuat kembali gitu. Kira-kira syaratnya itu apa aja Pak Kapolsek buat kalau datang ke Polsek nih masyarakat yang waduh hilang, lupa atau jatuh gitu. Makasih. Jadi terima kasih nih, pertanyaan memang mendasar sekali. Tapi memang kadang-kadang hal kecil seperti itu menjadi keraguan-raguan di masyarakat. Nah, makanya saya perlu menjelaskan ke Pak Nandi nih. Jadi sebenarnya sederhana saja. Kalau ada seseorang merasa dirinya kehilangan baik identitas diri ataupun yang lain, tinggal datang saja ke kantor polisi terdekat dimanapun, karena polisi dimanapun, mungkin dari Sabang sampai Merauke ini ada 1 kali 24 jam. Oh jadi ada di Polsek itu tidak ada tutup gitu Pak, tetap. Oh iya.
1 kali 24 jam itu nggak boleh tutup. Polsek tutup nanti bagaimana negara kita? Nggak ada. Jadi datang aja. Termasuk di hari Sabtu dan Minggu. Tetap polisi buka. Sudah ada yang ditugaskan untuk piket. Piket ya. Hari apa saja, mau tanggal merah atau tanggal yang biasa, ada pasti ada yang ada. Termasuk tanggal merah juga Pak ya. Kalau misalkan Tidak di polsek tuh tidak ada tutup. Nggak ada Intinya. Jadi 1 kali 24 jam full pasti kami melayani. Kembali ke masyarakat yang akan melaporkan kehilangan dokumen itu ada administrasinya atau enggak? Kalau di Banjar tuh dulu pernah, tapi bukan di kepolisian ya Pak. Ya. Kalau menuju ke suatu pelayanan tuh ada jenis kotak amal dulu tuh. Nah, isinya tuh ada lu bayar harus diisi. Nah, gimana nih untuk dari Polsek Pataruman atau enggak Polsek jajaran Polres Banjar ini, kalau misalkan masyarakat lapor nih bayar enggak gitu Pak? Saya jawab tidak Pak. Gratis ya? Gratis. Kalau mana kehilangan KTP mungkin bisa dibawa identitasnya yang bersangkutan, mungkin bisa ijazah atau kartu keluarga atau identitas yang apa saja. Yang pasti masyarakat siapapun melaporkan kepada pihak kepolisian gratis. Coba kalau umpamanya ada bayar, mungkin di kantor-kantor polisi ada tulisannya melaporkan surat kehilangan itu bayarnya sekian, melaporkan kejadiannya nggak ada sampai sekarang, nggak pernah kita temukan. Kalau SKCK iya, PNBP-nya biayanya yang harus dibayar. Kalau umpamanya masyarakat melaporkan tidak gratis. Kalau ditilang juga tetap harus bayar denda ya Pak. Kalau tilang ada tabelnya. Ya. Nah selanjutnya nih Pak, kalau laporan ada pencurian, nah ini masih seputaran pencurian seperti motor atau apa yang harus dibawa, misalkan ya banyak terjadi pencurian itu emas atau apa ya. Nah itu masyarakat tuh ketika menuju biar tidak diombang-ambing atau istilah bolak-balik ke kantor polisi, jadi syaratnya untuk melaporkan itu harus bawa apa aja itu Pak Kapolsek? Tadi Pak ini nyampaikan kalau motor, memang kalau motor yang melekat identitas motor itu pasti STNK, surat tanda nomor kendaraan, juga ada BPKB. Kalaupun umpamanya kejadian pencurian motor masyarakat, intinya masyarakat laporan, apapun peristiwanya kejadian laporan. Kami nanti di kepolisian melakukan penyelidikan, gitu, melakukan penyelidikan. Pernah kejadian ada masyarakat melaporkan kendaraan bermotornya, tapi pas kebetulan ini kendaraan, surat-surat kendaraan itu disimpan di dalam jok motor, jok. Sampai dia kan mau lapor bingung, Pak, ditanya oleh petugas, Pak nomor polisinya berapa, lupa lagi kan gitu ya. Tapi bukan berarti polisi itu menolak laporan, tidak ada, tetap diterima oleh polisi apa adanya. Real yang masyarakat laporkan. Tugas polisi adalah melakukan penyelidikan, betul atau tidak itu peristiwa itu ada atau tidak, ataupun mungkin cuma rekayasa saja karena tidak mau dibebani yang lain-lain direkayasa dan lain sebagainya. Nah, itu tugasnya polisi itu melakukan penyelidikan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang wah ini tolong dicari dulu keberadaan apanya gitu kan, nggak perlu, nanti biar nanti dari polisi sendiri yang mencari kebenaran identitas kendaraan tersebut. Nanti kita juga kan di polisi kan ada identifikasi, identifikasi kendaraan. Mungkin nanti tim penyelidik itulah mencoba mencari jejak itu, kendaraan bermotor itu. Mungkin ditanya dari awal, dari tangan pertama, kedua dan lain sebagainya, nanti muncul di sana. Oh, motornya jenis ini, nomor kendaraan ini, atas nama ini dan lain sebagainya. Jadi tidak ada umpamanya seseorang melaporkan terus kemudian karena surat-suratnya tidak ada ditolak oleh Pak Polisi, itu nggak ada. Semua kita terima dan gratis, sekali lagi saya sampaikan, gratis, tidak ada biaya apapun. Tidak ada biaya apapun. Nah, masih seputaran dengan kehilangan barang.
Misalkan barang berupa apa, termasuk sepeda motor ya Pak Kapolsek, misalkan barang itu gadean, nah tiba-tiba masyarakat menerima gade, terus diparkir, terus hilang. Nah ini yang ada tuh cuman kwitansi, plat nomor. Nah untuk nomor rangka, nomor mesin itu kan tidak tahu tuh. Nah jadi kalau motor gadean itu kan bukan pemiliknya tuh, yang si yang korban ini bukan pemiliknya, karena pemiliknya itu jadi ini sebelumnya. Nah jadi gimana tuh Pak untuk misal gitu kan, masyarakat ada yang motor atau barang yang gadean tapi hilang, ingin melaporkan ke kantor polisi. Nggak jadi masalah. Semuanya tidak ada kami mempersulit pelapor apapun masyarakat pencari keadilan. Tidak ada masalah. Apapun yang laporkan, lapor. Nanti di tim penyelidik yang menelusuri itu motor, saya sampaikan, yang menelusuri itu motor. Nanti pasti ketemu identitas kendaraan itu, mungkin di Jawa Barat atau mungkin di Jawa Tengah, kan gitu. Iya. Nah, untuk mencari yang tadi disampaikan masalah identitas kendaraan, mudah-mudahan pasti ada identitasnya di atas motor. Yang pasti intinya apapun peristiwanya, apapun kejadiannya, masyarakat kalau melapor ke kepolisian nggak usah ragu-ragu, takut umpamanya dimintai biaya lah, dipersulit itu, ini tidak. Jadi datang saja melapor, nanti kami punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Di penyelidikan itu nanti kan apakah ini bisa naik ke penyidikan atau tidak, kan seperti itu. Iya. Kalau mau kira-kiranya tidak layak naik penyidikan, ya mungkin bisa dihentikan. Ada mekanismenya, di kita ada mekanismenya seperti digelarkan ataupun yang lain sebagainya. Nanti di saat itulah apa yang sudah dilaksanakan oleh penyelidik, apa yang sudah didapat oleh penyidik disampaikan digelar. Nah, nanti digelar, nanti akan dibahas permasalahan-permasalahan seperti itu. Masih seputaran Polsek Pataruman nih Pak Kapolsek. Jadi tindak pidana yang tinggi di wilayah hukum Polsek Pataruman tuh apa aja Pak? Ya rata-rata sampai sekarang mungkin ada masih berkisar masalah pencurian kendaraan, penganiayaan, tipu gelap juga masih ada, mewarnai buku register umum ya, jadi pencurian, penipuan atau penggelapan, penganiayaan. Karena Pataruman sendiri masih wilayahnya tuh luas dan perkotaan ya Pak, banyak ininya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Kapolsek, masyarakat bertanya bahwa dirinya merasa dirugikan nih. Nah, tapi ragu ini masuknya ke penipuan atau perdata nih. Ini masuknya ke rangkaian kata-kata bohong atau wan prestasi nih. Nah, jadi masyarakat ingin melapor nih. Nah, jadi caranya gimana itu Pak? Kalau misalnya ada keraguan, masyarakat ingin melaporkan ke Polsek gitu kan. Nah, jadi kira-kira tanggapan dari Pak Kapolsek sendiri gimana Pak? Ya tadi yang saya sampaikan dari awal itu tadi. Jadi masyarakat siapapun yang merasa dirugikan punya hak melaporkan, dan kami di kepolisian punya kewenangan dan kewajiban untuk menerima laporan dan melakukan penyelidikan. Dan nanti kalau sudah di penyelidikan, lapor saja, nggak jadi masalah apapun ceritanya. Masyarakat kadang tidak tahu kan, dia apakah yang dirugikan oleh yang bersangkutan adalah masuk ke ranah pidana kah? Ya, atau masuk ke ranah perdata kah? Ya. Yang pasti kami ada forum, ada ruang di saat penyelidikan naik ke penyidikan itu digelarkan dulu. Gelar itulah yang nantinya bisa menentukan apakah ini masuk kategori tindak pidana, apakah nanti bisa diteruskan ke penyidikan atau tidak. Ya. Itu digelar itu. Manfaat sekali ini masalah gelar. Gelar perkara ya Pak yang perkara maksudnya. Karena ini memang ini suatu kebijakan pimpinan kita yang terobosan hukum. Jadi suatu bisa dijadikan sebagai perlindungan juga itu kepada para penyelidik dan penyidik. Karena ada sarana gelar. Mulai dari gelar awal, tengah dan akhir. Ada itu dilaksanakan, gelarkan gelar perkara.
ini sangat penting sekali bagi rekan-rekan kami di wilayahan dimanapun. Manfaatkan itu gelar perkara itu, karena sangat bermanfaat sekali gelar perkara di sana. Dulu zaman mesin tik itu nggak ada itu gelar perkara. Saya ingat-ingat lagi belum pernah laksanakan. Apa mungkin kami ini mungkin waktu itu kurang informasi atau bagaimana? Tapi saat itu tahun sekitar 96 atau sekitar 95 belum ada. Tapi sekarang ada gelar perkara. Ini gelar perkara. Jadi setiap anggota menerima laporan, setiap anggota ada kesulitan apapun, dan sampai anggota umpamanya dalam menangani perkara ada petunjuk yang dari kejaksaan baik P18 dan P19-nya itu ada kesulitan apapun, adakan minta digelar. Nah, kalau untuk gelar perkara sendiri, Pak Kapolsek, ini kewajiban pesertanya itu siapa nih? Ini kan ramai lah di televisi gitu kan, bahwa wah ini gelar perkara pihak korban tidak diperkenankan untuk ikut, terus tersangka perwakilan apa gimana, intinya peserta gelar tuh siapa aja tuh Pak Kapolsek? Kalau kita membaca di perkapnya, perkap 6 tahun 2019 penyidikan tindak pidana, di sana ada dua gelar perkara, gelar biasa dan gelar khusus. Nah, yang dimaksud gelar biasa tuh gimana, Pak? Di sana kalau gelar biasa itu, gelar biasa adalah proses dari mulai penyelidikan sampai ke penyidikan. Sampai ke penyidikan. Yang hadir siapa di sana? Dapat mengundang bagian hukum atau seksi bagian pengawasan, seksi pengawasan. Mungkin setiap di Polres mungkin ada propos, iya. Dan di sana saya sampaikan ini, di gelar perkara itu peserta gelar itu dikasih semacam surat ataupun sesuai kertas yang mengisikan saran pendapatnya. Saran pendapat baik secara lisan menyampaikan saran pendapat dan seseorang atau penyelidik atau tim penyelidik atau penyidik dalam menangani perkara, disampaikan masalah pendapatnya secara lisan, juga per surat, per tulisan tangan. Nanti kembali diserahkan ke pimpinan gelar. Rekomendasinya apa itu? Berarti kalau di Polsek tuh pimpinan gelarnya Kanit Reskrim atau Pak Kapolsek? Pak Kapolsek. Oh, Pak Kapolsek. Ya, karena penyidik, Polsek harus penyidik. Ya, jadi pimpinan gelarnya itu. Nanti rekomendasinya itu yang harus dilaksanakan. Dan sebagai pertanggungjawabkan, penyidik umpamanya tidak melaksanakan apa yang direkomendasi, itu nggak boleh. Itu jadi bahaya nanti. Ketahuan lah. Kalau tidak melaksanakan. Jadi itulah amanah gelar. Perlindungan seorang penyidik di sana. Kalau umpamanya dia melaksanakan apa yang sudah hasil dari gelar perkara, terus menyimpang dari apa yang sudah direkomendasi dengan rekomendasi dari pimpinan gelar, hasil kesepakatan, itu menyalahi. Tapi kalau umpamanya penyidik sudah melaksanakan sesuai dengan rekomendasi itu yang diharapkan seperti itu. Jadi itu yang diharapkan. Jadi penyidik tidak terkesan semau gue, seenaknya saja gitu, nggak boleh. Semuanya ada aturannya. Ada aturannya. Kalau untuk gelar perkara khusus, tadi kan gelar perkara biasa. Kalau umpamanya kita melihat di Perkap 6 tahun 2019, bulan Oktober ditandatangani tahun 2019. Kalau gelar khusus ini gelar yang dilaksanakan apabila satu diantaranya perkara itu menjadi perhatian publik. Oh iya. Iya kan? Perkara itu ramai, perkara itu jadi perhatian publik. Di demo perkara itu kapan nih kasus ini? Iya. Dan peserta gelarnya juga berbeda. Ada wajib ini. Iya. Ada wajib. Kalau yang gelar biasa itu dapat mendatangkan proses pengawasan, terus bagian hukum, internal Polri lah. Tapi kalau umpamanya gelar khusus bisa mendatangkan ahli. Oh iya. Terus umpamanya saksi ahli. Iya, ahli pidana pastinya. Ahli pidana yang mumpuni masalah yang akan digelarkan. Itu diantaranya gelar khusus umpamanya
perkara-perkara yang menjadi perhatian publik, ya, perkara jadi perhatian publik, perkara-perkara yang ada dumas, nah itu, terus perkara-perkara yang dirapit tapi kalah ini polisi, ataupun polisi kan menangani perkara terus diperapit ternyata kalah. Pra-peradilan. Iya, ada pra-peradilan. Nah, itu gelarnya gelar khusus masuk. Iya. Harus ada wajib itu dari bagian hukum bisa datangkan. Kalau umpamanya kira-kira nanti Polres tidak, mungkin bisa mendatangkan dari Polda ataupun dari Mabes. Ahli pun dari seksi pengawasan juga tetap. Dari pengawasan dari Propam, kita datangkan. Jadi nantinya beliau itu bisa menyaksikan bahwa penyidik-penyidik kita itu melaksanakan apapun kegiatannya memang sesuai dengan tahapan-tahapannya itu dan tidak menyalahi prosedur. Tidak menyalahi prosedur. Baik, Pak Kapolsek, karena acaranya kita ngopi, dipersilakan untuk diminum dulu kopinya. Iya. Oh, ada kopinya. Oh, ada kopinya. Terima kasih nih. Ya, saya minum dulu kopinya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi bisa ngobrol-ngobrol seperti ini ya dengan Pak Nandi ya? Bisa, kita merupakan program Humas Polres Banjar yang memang saya tadi dipanggil oleh Pak Nandi, ada apa ini, saya jadi langsung, aduh saya nggak tahu ini ada masalah apa ini, saya baru sekali lah. Jadi kita harus memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat melalui ya media sosial, jadi masyarakat tanpa harus menghubungi, mengklik, oh udah tahu gitu bahwa bagaimana. Ya mudah-mudahan lah saya bisa. Ada lagi ini kita. Jadi lagi. Pertanyaan selanjutnya Pak Kapolsek? Ada Mas. Ya. Aduh. Masyarakat nih. Kayaknya ini pertanyaannya tambah kesini tambah sulit ini. Oh enggak. Ya, seputaran tugas pokok aja ini Pak. Masyarakat melapor nih, kalau misalkan untuk kehilangan dokumen yang sifatnya akan dikeluarkan lagi, itu lapornya ke Polsek itu ke bagian apa? Terus kalau misalkan masyarakat mengalami tindak pidana penganiayaan atau pencurian atau itu lapornya kemana Pak? Jadi kan biar masyarakat tuh datang langsung, oh ya saya mau menuju ke bagian ini. Oh iya. Terima kasih. Yang pasti ada SPKT di sana. Oh, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Iya. Jadi ya di penjagaan lah di sana. Kalau di Polsek kita ilustrasikan di penjagaan, di sana ada Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Di sana itu yang piket bukan orang SPKT saja Pak. Ada anggota reskrim ada di sana. Komplit lah Pak. Ada anggota Intel ada anggota Lantas ada, lapor ke sana. Nanti kalau umpamanya kehilangan langsung bisa dibuat dari sana. Kalau umpamanya ternyata masyarakat yang datang terus dia merasa kehilangan barang atau dugaan pencurian atau semacam masyarakat merasa dianiaya, laporan itu nanti tetap diterima di sana. Tapi nanti laporan itu akan diteruskan ditindaklanjuti oleh fungsi lain, fungsi reskrim pastinya yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya. Hubungannya masih dengan pelayanan nih, masyarakat akan melaporkan. Nah, tapi masyarakat ini mengalami suatu peristiwa tapi tidak melaporkan dulu, mungkin hubungannya sama saudara atau kerabat atau teman dekat atau masalah keluarga. Kalau misalnya konsultasi, masyarakat tuh mau, waduh ada masalah perselisihan apalah, ada masalah misalkan ada masalah yang dialami gitu. Kalau konsultasi doang itu bisa nggak Pak ke Polsek itu? Bisa, gratis lagi, nggak ada lagi biaya, nggak ada biaya. Hati-hati nih. Nanti jangan sekira konsultasi ya. Bisa saja terus harus bayar biaya, nggak ada. Datang ke Polsek boleh. Karena tadi saya sampaikan di Polsek itu ada yang piket 1 kali 24 jam. Kalaupun umpamanya, wah masyarakat kadang ke Polsek saya takut gitu. Masih ada loh. Kita tidak mungkin, atau mungkin karena tidak ada kenalan, jadi ragu dan bisa kan ke Babinmas. Babinmas kan ada di setiap desa kelurahan. Bisa konsultasi di sana dengan anggota kami Babinmas. Nanti Babinmas kalau umpamanya masih
ragu dan lain sebagainya, kan nanti Babinmas melaporkan kepada kami, nanti kita undanglah atau kita diskusikan apa permasalahannya. Jadi misalkan ambil apa namanya jalan keluar. Misalkan masyarakat bingung nih, waduh, ini bingung nih. Nah tiba-tiba ada Babin lewat, wah di stop, oh bisa konsultasi dengan Babin. Boleh, Iya. ada masalah itu. Kalau misalnya dengan Babin jawabannya kurang puas, diarahkan nanti ke Polsek untuk konsultasi lagi bisa ya. Nggak apa-apa, boleh. Nah untuk syarat konsultasi, misalkan ya kita tidak menyebutkan, inilah contoh yang lain ya. Kalau misalkan mau datang konsultasi, wah ini KTP-nya Ciamis, KTP-nya Cilacap, mau konsultasi misalnya ngontrak apa ngekos di wilayah Banjar atau Pataruman, mau konsultasi, KTP-nya ini saya Cilacap nih. Nah kalau misalkan KTP ataupun persyaratannya bukan orang Banjar, nah ini masih diterima apa enggak nih Pak? Oh diterima Pak, pasti itu diterima. Nggak ada batasan ya? Batasan warga negara Indonesia ataupun yang warga asing yang berada di Indonesia juga boleh. Nggak jadi masalah. Menurut kami umpamanya ada KTP selain Kota Banjar atau mungkin kalau di Polsek kami selain Kecamatan Pataruman, pasti tanya KTP orang mana, orang Banjar atau kecamatan yang lain selain Pataruman, ditolak nggak boleh. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Tetap kita melakukan pelayanan. Oleh karena pelayanan kepada masyarakat apapun bentuknya, apalagi masyarakat datang dia merasa dirugikan, dirugikan baik hartanya ataupun yang lain, terus dia mau konsultasi bagaimana saran benar, boleh, nggak jadi masalah. Jadi masyarakat Banjar atau masyarakat pun dimanapun berada tidak ada pengecualian dan tidak ada syarat untuk konsultasi dan tidak ada biaya. Wah keren sekali nih Pak Kapolsek nih. Ya, kalau saya sih sebenarnya tahu, tapi kan masyarakat kan belum tahu kan, ngelihat di Jawa Barat kan kantor polisi ada macannya, seram, masuk mau konsultasi bawa berkas takut dikoet gitu. Karena gratis. Kantor kita semuanya, siapapun masyarakat boleh. Ya bagus Pak. Yang tidak boleh umpamanya masuk ke kantor polisi mau rusak-rusak itu nggak boleh. Oh iya. Tapi kalau umpamanya mau konsultasi, mau cari jalan solusinya harus bagaimana Pak Polisi ini, saya takutnya nanti malah salah jalan, nanti malah main hakim sendiri, itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau ke kantor polisi mau ngerusak-rusak dan itu nggak boleh, gitu kan. Daripada tidak berkonsultasi, akhirnya ngambil sikap, tahu-tahu main hakim sendiri, nggak boleh. Itu dilarang di negara kita. Baik Pak Kapolsek ya. Pertanyaan selanjutnya nih, kita santai ya Pak. Nah, masyarakat nih masih seputaran pelayanan. Masyarakat tuh mau melaporkan kantor polisi, tapi disarankan ke kantor polisi yang lain, mungkin lebih ke TKP atau bagaimana, terus kejadiannya bukan di tempat di mana saya pertama melaporkan. Nah itu bagaimana Pak penjelasannya gitu, istilahnya diombang-ambing. Sini mungkin masyarakat kan aduh bingung gitu kan. Gimana Pak? Ya memang kadang-kadang ada yang seperti itu. Kita tidak pungkiri masyarakat datang ke kantor kami dimanapun, setelahnya kita diajak diskusi ataupun kita ngobrol-ngobrol, betul bahwa masyarakat itu memang dia mengalami tindak pidana, kejahatan, kerugian tindak pidana, atau mengalami jadi korban ataupun jadi saksi tindak pidana. Tapi setelah ditelaah dengan ceritanya, ternyata masuk wilayah hukum Polres lain, Polsek lain. Tadi disampaikan bagaimana itu. Sebenarnya begini Pak, saya sampaikan sebenarnya siapapun Pak polisi itu, dimanapun dia, menolak laporan itu tidak boleh. Jadi apapun ceritanya harus diterima saja. Cuma kalau umpamanya nah tadi ada kejadian ternyata setelah dianalisa oleh petugas bahwa kejadiannya ada TKP-nya bukan di wilayah yang Pataruman sesuai kewenangan dia menangani.
Nah, secara otomatis kan berarti wilayah itu kan tidak bisa melakukan tidak berwenang penyelidikan dan penyidikan. Kalau apalagi sampai penyidikan tidak boleh karena sudah diatur per wilayah. Dan bisa diterima nanti setelah diterima itu kembali lagi kita digelarkan. Saya sampaikan gelar perkara. Kunci dari pintu masuknya. Melakukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan, manfaatkan itu gelar perkara. Nanti di gelar perkara itu baru direkomendasi atau mungkin hasil kesimpulan gelar bahwa ini adalah perkara kejadiannya di wilayah orang lain. Jadi baiknya laporan polisi ini dilimpahkan kepada Polres atau Polsek yang lebih berwenang untuk menangani perkara ini. Tapi jangan lupa tetap harus pemberitahuan juga kepada pelapor, Pak. Oh iya. Iya, harus dikasih tahu dong. Nanti kan masyarakat begini, saya sudah lapor tapi kabar laporan saya bagaimana? Saya nggak tahu ini perkembangan. Karena perkembangan laporan itu mah haknya seorang pelapor loh, haknya saksi, Pak. Itu udah dilindungi juga. Jadi perkembangan laporan bagaimana itu hak. Jadi Pak Polisi itu, penyelidik itu wajib memberikan perkembangan penyelidikan atau disebutnya kita SP2HP. Oh, SP2HP itu kepanjangannya apa itu, Pak? Surat perkembangan penyelidikan atau penyidikan. Per surat, Pak. Jadi pas orangnya masyarakat diterima dibaca. Oh, masalah saya teh seperti ini. Kurang jelas bagaimana? Di sana ada nomor teleponnya, Pak. Oh, iya. Ada nomor telepon yang nangani di surat SP2HP itu. Telepon saja. Kurang jelas bisa datang ke kantornya. Itu. Iya, jelas. Itu yang wajib, Pak. Tapi kalau umpamanya polisi terima laporan sudah tidak ada kewenangan untuk melakukan penyelidikan, apalagi penyidikan, terus dilimpahkan. Meneng-meneng baik nggak boleh. Itu masyarakat pasti bakal nunggu apa sih bagaimana saya laporan saya. Iya. Padahal Pak Polisi sudah bekerja ya, tapi anggapan dari sini tidak bekerja karena tidak ada komunikasi melalui SP2HP itu. Iya. SP2HP layangkan, wajib itu, Pak. Setiap anggota polisi menerima laporan itu wajib. Begitu laporan polisi diterima dan masuk ke unit atau masuk ke anggota yang menangani, wajib. Saya sampaikan wajib memberikan SP2HP ke alamat itu pelapor. Jadi SP2HP itu diberikan oleh penyidik kepada pelapor. Nah, untuk SP2HP ini berapa kali pelapor itu mendapatkan SP2HP? Kalau misalkan perkaranya misalkan susah untuk diungkap karena pelakunya melarikan diri misalkan, atau enggak sudah ditangani, diproses, udah terlapornya sudah jadi tersangkanya sudah ditahan, itu pelapor itu mendapatkan berapa kali surat SP2HP itu, Pak Kapolsek? Setiap tahapan saja. Oh, setiap tahapan. Iya. Jadi itu sarana komunikasinya, Pak. SP2HP itu sebagian dari sarana komunikasi. Terima laporan, SP2HP kirim. SP2HP. Pak Polisi itu, penyidik kita melakukan penyelidikan, ada kesulitan, kabari SP2HP-nya. Ketika sekian minggu, wah ini belum ketemu barang buktinya, SP2HP lagi. Perkaranya naik penyidikan nih, umpamanya hasil gelar ternyata layak untuk dinaikkan ke penyidikan. Pak Polisi atau penyidik wajib mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan atau menetapkan tersangkanya. Kirimkan SP2HP, Pak, Ibu, Saudara, laporan Bapak, laporan polisi Bapak yang sudah dilaporkan tanggal sekian-sekian sudah naik ke penyidikan. Tugas kami penyidik adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan tersangkanya, kan gitu kan bahasanya. Nah, sudah dilayangkan. Tersangkanya ketangkap, kirim lagi SP2HP. Nerima lagi lah pelapornya nih surat. Itu. Jadi perkembangan tahapan-tahapan dia tahu. Yang pasti di sana ada nomor teleponnya. Nah, sudah diperiksa nih, sudah diberkas.
diberkas, dikirim lagi ke kejaksaan kan. Kewajiban kita kan sebagai penyidik ngirim berkasnya ke kejaksaan. Kirim SP2HP lagi. SP2HP lagi, tahap Iya. 1 lah. Sudah, Iya. saya sudah. Iya, Pak, perkara Bapak, laporan Bapak sudah saya berkasnya sudah dikirimkan ke kejaksaan, ke JPU. Ini bukti surat pengirimannya ini. Oh iya. Nanti umpamanya ada petunjuk, sampaikan lagi. Terus Pak. SP2HP lagi perkembang. Oh iya. Jadi tidak ada nantinya saling bertanya-tanya. Ini laporan saya kemana ke nih Pak Polisi? Disimpan di lacinya atau nanti gimana? Padahal Pak Polisi sudah bekerja dia, tapi kadang itulah SP2HP itu lupa. Tapi jangan lupa itu. SP2HP harus disampaikan dan sampaikan, cantumkan nomor HP penyelidik atau penyidik di sana, minimal 2 orang lah, jangan cantumkan satu karina saja, anggotanya tidak. Dan konsekuensinya nomor HP itu ya nomor HP yang on, jangan ngasih nomor HP yang sudah tidak bisa aktif lagi, nggak boleh juga. Di telepon nggak aktif ya, harus aktif, harus on call. on call. Ya baik Pak Kapolsek. Wah, penjelasannya sangat gamblang ya, dengan pengalaman tugas yang begitu banyak juga. Kita dapat bertemu di lain kesempatan di episode selanjutnya. Baik, sahabat ngopi, untuk episode kali ini ngobrol bareng polisi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat ngopi. Saya Nandi Humas sebagai host pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode ngopi selanjutnya. Salam presisi. Terima kasih.